Selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita mau persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mulai pada pagi hari ini. Mari kita mulai dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh Bapa kami mengucap syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang satu minggu ini kembali kami boleh datang di rumah-Mu ya Bapa, dengan tubuh sehat dan kuat. Itu semua karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan bagi kami. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau ya Bapa untuk menyembah-Mu Tuhan di dalam rumah-Mu. Dan di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami datang membawa hati Tuhan yang rindu dan sungguh-sungguh ingin bersekutu dengan-Mu ya Bapa. Biarlah ini hati kami Engkau terima ya Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita naikkan pujian. Saat pagi hari ku datang lagi Sembahkan
ya Bapa. Inilah kami ya Bapa. Biarlah semua yang siap memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Siapa yang bersuka cita hari ini? Amin. Berikan satu kanan kirinya, katakan Tuhan Yesusku baik. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Ku terima sukacita surga,
Amin. Kita lanjutkan pujian kita. Mempersiapkan persembahan yang terbaik, kita juga mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau sama-sama menaikkan satu pujian ini yang meneguhkan hati kita kepada Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena
jemaat sekalian, mari kita bangkit diri. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sama-sama dengan lebih lembut lagi kita katakan, sebab aku bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab kami percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Saya persilakan hambanya yang menyampaikan firman Tuhan. Yang menjadi keyakinan kami Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu, yang secara kasat mata kami tidak bisa melihat, namun ada kenyataan dalam setiap hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kuasa, kekuatan dan anugerah yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang keluar dari dasar hati kami boleh menyukakan Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan firman-Nya yang menjadi kekuatan, yang menjadi jawaban, bahkan menjadi bekal dalam setiap hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Begitu luar biasa kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang kita rasakan. Walaupun harus melewati setiap
liku-liku kehidupan yang mungkin tidak kita bisa prediksi, bahkan tidak bisa kita bayangkan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu mengerti dan peduli dalam setiap kehidupan kita. Puji bagi nama Tuhan. Dan mungkin tidak perlu saya memperkenalkan diri ya. Saya tidak perlu terkenal, tapi yang Yesus yang harus terkenal. Ya kan, semua orang harus tahu siapa itu Yesus. Haleluya. Mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Gembala, hari ini yang akan melayani ini mungkin begitu ya. Tidak apa-apa, saya langsung saja sesuai waktu untuk tidak berlama-lama ya. Puji bagi nama Tuhan. Nanti mungkin di berjalannya firman saya bisa sampaikan ya apa yang berkenaan dengan diri saya. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan belajar dari sebuah tema yang berjudul taat dalam pimpinan Roh Kudus. Taat dalam pimpinan Roh Kudus. Seseorang biasanya akan taat kepada yang bisa dilihat. Seorang pegawai atau karyawan, dia akan mengerjakan secara sungguh-sungguh kalau dilihat oleh atasan atau pimpinannya. Menjadi pertanyaan, kalau tidak terlihat atau tidak kelihatan, maka kadang bisa santai. Istilahnya bahasa Jawa, sakar PDW. Nah, hari ini kita akan belajar dari sebuah tema taat dalam pimpinan Roh Kudus. Kita tidak bisa melihat Roh Kudus seperti apa, Roh Kudus itu bagaimana. Kita tidak bisa tahu dan tidak bisa melihat dengan mata jasmani kita. Tetapi kita bisa melihat dan merasakan dari dampak dan akibat yang dibuat oleh Roh Kudus. Nah, mendasari itu kita akan baca dalam Ibrani pasal yang kedua. Ya, Ibrani pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya akan bacakan, Bapak Ibu saudara mungkin bisa memperhatikan ya. Atau kita baca di slide ini ya, mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ayat 2, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, siapapun setiap kita pasti diberikan sesuatu yang berguna baik untuk pribadi maupun untuk orang lain, baik keluarga, lingkungan ataupun di mana berada. Kita bisa berdampak bagi siapapun. Sekecil apapun yang Tuhan beri itu sangat berarti. Ada perumpamaan tentang 1 talenta, 2 talenta dan 5 talenta. Yang 2 dan 5 dikaryakan, dikerjakan begitu luar biasa 100% menjadi bertambah. Tapi yang 1
Karena cuma merasa dikasih satu, disembunyikan aja. Artinya tidak ada respon yang baik. Nah, saya percaya setiap kita diberikan sesuatu walaupun sekecil apapun, sesederhana apapun bisa berdampak bagi orang lain. Apalagi kalau itu dinyatakan, dikatakan Allah meneguhkan, Allah turut campur tangan, memberikan tanda-tanda dan mujizat yang luar biasa. Maka setiap kita berhak untuk mengerjakan itu, melakukan itu. Beberapa waktu lalu bincang-bincang dengan Pak Peter, Pak gimana harus mewakili mama dan seterusnya. Gimana harus sekolah Alkitab, masih ada perjuangan yang harus dilakukan dalam sebuah pekerjaan. Saya sampaikan Pak, tidak usah khawatir, berdoa saja, Tuhan punya cara yang terbaik. Siapa tahu ternyata Pak Peter yang memang sudah istilahnya didorong dan bagaimana, ternyata anak-anaknya ada keponakan yang lain yang mungkin lebih muda, yang mungkin lebih, luar biasa. Kan kita tidak tahu saudara, Tuhan tahu memunculkan itu, yang lebih anak muda, yang lebih agresif dan seterusnya. Punya wawasan yang mungkin lebih luas, kan sudah punya dasar kesarjanaan, tinggal cari itu untuk melengkapi bagaimana melayani pekerjaan Tuhan. Nah, kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan supaya kita memiliki tadi taat dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak kelihatan, tidak bisa kita lihat, lalu kita mau taat seperti apa? Bagaimana kita mau taat dan mengikuti ketaatan itu kalau Roh Kudus tidak terlihat? Maka ada beberapa hal yang bisa kita baca dari Ibrani pasal 2 tadi, ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari ayat-ayat itu. Yang pertama, harus memiliki kepekaan. Saya katakan, saya kasih dikurung mudah merasa, ini itu bukan GR. Ya, biasanya kalau orang Jawa kan kegeden rumongso GR. Bukan mudah merasa, bukan itu, tapi memiliki kepekaan. Ya, dalam ayat tadi berkata lebih teliti memperhatikan apa yang didengar, lebih cermat. Nah, hari-hari ini kita sering mendengar, bahkan mungkin begitu viral ya. Ada sebuah ajaran di dalam kekristenan yang dikatakan luar biasa lah, saking ininya jadi terkenal begitu. Lalu ada orang yang bercakap-cakap, masa dia itu orang baik loh, dia itu suka menolong seseorang, dia suka memberi kepada seseorang, masa kan Tuhan tidak menyelamatkan dia? Menurut saudara bagaimana? Dia tidak percaya Yesus, dia orang baik, dia suka memberi, suka menolong, masa tidak diselamatkan sama Tuhan? Kira-kira apa yang bisa kita pikirkan, kita perhatikan? Alkitab menyatakan, Yohanes 3 ayat 16, barang siapa yang percaya tidak binasa. Ayat yang lain Yohanes berkata pasal 14, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Lalu kalau ada seseorang berkata begitu, bagaimana dengan respon kita? Iya ya, masa sih Tuhan tidak menolong dan menyelamatkan dia? Kadang-kadang inilah yang membuat kita harus berpikir, memperhatikan dengan teliti, lebih cermat. Harus berhati-hati dengan situasi keadaan yang sekarang. Munculnya hal-hal yang akan mempengaruhi dalam kita untuk taat kepada pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus kan tidak kelihatan. Kalau waktu Yesus ada, waktu itu semua murid akan belajar tunduk karena Yesus ada wujudnya. Nah, sekarang Roh Kudus tidak kelihatan. Siapa yang mau tidak kelihatan kok Roh Kudus? Makanya muncullah hal-hal seperti itu. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Apalagi yang baru viral ini, katanya itu di GPDI lagi. Yang sudah meninggal pasangannya dinikahkan. Lah ini kan kacau saudara. Iya kan? Oh itu yang meninggal kok dinikahkan. Berarti kawin cerai boleh. Wah ini rusak kan saudara. Perhatian
harus lebih, ini contoh-contoh yang lagi viral. Tentu banyak hal-hal yang lain yang akan mempengaruhi kita untuk kita tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus. Nah, oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak bisa memberikan ilustrasi dari suara. Karena kalau saya ilustrasi suara, nanti salah-salah saya membuat orang lain tersinggung. Karena kalau suara akan memperhatikan, karena kalau konteks ini kan mendengar. Lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Kan begitu. Nanti kalau ngarahnya kepada perkataan atau suara, salah-salah saya menunjuk seseorang, karena kamu kurang mendengar. Atau bahasa Belandanya budek begitu. Ya kan? Wah, kan agak tersinggung. Makanya saya pakai ilustrasi gambar. Bisa ditampilkan? Ya. Nah, sekilas kita lihat sama. Tapi kalau kita teliti, kita perhatikan, ada beberapa hal yang berbeda. Ya, dari gambar ini. Ya, klik lagi. Ya, inilah hal-hal yang berbeda. Ada 1, 2, 3, 4. 4 hal yang berbeda dari 2 gambar ini. Jadi ilustrasi yang saya pakai gambar, karena kalau pendengaran nanti jadi kurang enak begitu. Tapi kalau ini kan jelas, memperhatikan dengan teliti ternyata ada perbedaan. Sama tapi tidak serupa. Hal-hal yang harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita, dalam kehidupan di akhir zaman ini akan banyak sekali yang mempengaruhi dalam setiap kehidupan kita. Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita kerjakan? Satu hal, perlu taat dalam pimpinan Roh Kudus. Bagaimana caranya kita taat? Seperti apa yang harus kita lakukan? Maka dalam Yohanes pasal 16, ya, Roh Kudus itu menginsafkan, mengingatkan, membimbing dalam setiap kehidupan kita. Kadang-kadang memang agak berbeda. Ini Roh Kudus atau kata hati di dalam yang ada di dalam diri saya. Itu perkataan memang Roh Kudus yang begitu keras, begitu menyatakan itu, atau kira-kira yang menjadi keinginan saya manusia. Kadang-kadang ada hal yang harus kita mengerti dan kita pahami. Mana yang harus kita ikuti, mana yang harus kita taati. Kadang seperti itu. Makanya yang perlu dan harus menjadi perhatian dalam kehidupan kita, miliki kepekaan. Di ayat poin yang pertama tadi, miliki kepekaan. Ya, jadi langsung memiliki, ini bukan dari keinginan manusiawi, tapi ini memang dari Roh Kudus. Kadang kan orang mulai berpikir, saudara ya, ini kok berat ya, ini kok susah ya, ini berarti bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan itu pasti mudah, dari Tuhan itu kan pasti gampang. Kalau kita kembali ke Alkitab, saya rasa tidak ada yang semudah apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Bagaimana Yusuf akan menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia harus mengalami dibuang ke sumur, diambil, dijual jadi budak, jadi pelayan. Kemudian difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Di penjara ditipu, dibohongi oleh pelayan perjamuan roti. Sampai pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 setelah Fir'aun. Itu jalan yang harus dilewati. Siapa lagi? Musa dan banyak lagi, Abraham dan seterusnya. Jadi kalau berbicara bagaimana kemudahan itu terjadi, kadang manusia yang ingin membuat rasanya enak dan nyaman. Tapi kalau mengikuti dan taat kepada pimpinan Roh Kudus, kadang-kadang kok berat ya Tuhan, kok enggak mudah ya Tuhan, kok sulit ya Tuhan. Tapi kita percaya, tadi dikatakan di ayat 4, Tuhan menyertai, Tuhan meneguhkan setiap apa yang kita kerjakan. Mungkin tidak mudah, tidak gampang, tapi kalau kita mau taat, Tuhan pasti akan turut campur tangan dan memberikan yang terbaik. 1 Korintus berkata, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa.
Tapi Tuhan akan memberikan pertolongan dan kekuatan untuk kita bisa menyelesaikannya. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki kepekaan. Peka dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Seperti contoh gambar tadi. Yang kedua, tidak menyia-nyiakan firman Tuhan. Dalam Ibrani tadi dikatakan keselamatan yang sebesar itu. Ya, dikatakan di ayat yang ketiga, ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Keselamatan yang sebesar itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, keselamatan itu adalah berbicara kabar sukacita dari Injil. Dan keselamatan itu tentu mengarah kepada Yesus. Dan selanjutnya mengarah kepada firman. Karena Yohanes berkata, firman itu telah menjadi manusia. Yohanes berkata, Injil pasal 1, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti keselamatan itu adalah firman. Makanya saya catat di sini tidak menyia-nyiakan firman. Tidak menyia-nyiakan firman Tuhan, tidak menyia-nyiakan apa yang Yesus sudah kerjakan, karya Yesus dalam setiap kehidupan kita. Nah, dalam Ibrani pasal yang berikutnya terus ini dikatakan menyia-nyiakan tadi ya. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan seterusnya itu. Jadi kalau ini terjadi dan ini ada dalam setiap kehidupan kita, kita akan bebas. Kita tidak akan mengalami yang namanya penghukuman. Ya, di pelanggaran-pelanggaran itu akan ditimpakan kepada setiap mereka yang tidak taat. Ya, setiap pelanggaran dan ketidaktaatan akan mendapat balasan yang setimpal. Jadi akan mengalami yang namanya penghukuman. Dan Ibrani pasal 5 ayat yang ke-11 di poin berikutnya tadi, di sana menunjukkan bagaimana Allah akan menyatakan. Nah ini tentang kita, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan. Tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Konteks yang Paulus sampaikan ya di konteks kitab Ibrani, teguran yang begitu luar biasa. Kadang agak menyakitkan, tapi ayat atau surat yang disampaikan oleh Paulus di kitab terakhir di Ibrani ini begitu luar biasa. Kadang terlalu banyak dan begitu banyak yang harus disampaikan, yang harus diingatkan. Tapi karena kadang-kadang menjadi lamban untuk memperhatikan, konteks Paulus mendengar. Karena kalau menyampaikan sesuatu atau berita sesuatu pasti dengan pendengaran. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, dua hal bagaimana untuk kita menjadi taat. Yang pertama peka dan yang kedua adalah tidak menyia-nyiakan firman Tuhan. Terus itu menjadi bagian yang harus kita kerjakan. Lalu bagaimana caranya? Apa yang bisa kita kerjakan? Yang pertama, rajin dan giat beribadah. Rajin dan giat beribadah. Supaya kita memiliki kepekaan. Supaya kita tidak menyia-nyiakan firman Tuhan. Akan banyak orang yang mudah terpengaruh dan dipengaruhi jika dia menjauh dari perhimpunan, dari persekutuan. Pasal 10 ayat Ibrani itu berkata ayat 25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan yang dibiasakan oleh beberapa orang. Karena akan berdampak sekali dalam kehidupannya. Sehingga kita akan semakin giat dan terus semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan melupakan jam-jam itu. Dan terus ambil itu, bagian itu untuk kita giat dan rajin datang beribadah kepada Tuhan. Supaya tidak mudah terpengaruh. Kita memiliki kepekaan. Seseorang
akan memiliki hubungan yang lebih erat dan mengerti apa yang disampaikan jika dia dekat. Dia semakin dekat melekat, dia akan pasti bisa memiliki itu kepekaan. Dan kalau sudah peka, sekali apa yang dikatakan, dia pasti akan langsung tanggap. Tidak disia-siakan firman Tuhan. Ya kan? Tidak disia-siakan. Dia pasti tahu apa yang diberikan tanda. Mungkin pakai bahasa isyarat, tapi karena semakin dekatnya dia tahu apa yang dimaksud dengan bahasa isyarat itu. Demikian pula kehidupan kita, saudara. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan yang kadang-kadang kita susah untuk mengerti, Tuhan akan bukakan itu, Tuhan akan singkapkan itu untuk setiap kita yang dekat dengan Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, maka kita akan, ini firman Tuhan. Kita tadi akan sia-siakan, ya. Jadi jangan sampai tadi yang klik giat karena melihat orang. Banyak ini terjadi hari-hari ini. Begitu viral, begitu muncul flyer akan hadir seseorang ini yang punya karunia, begitu rame. Datang berduyun-duyun, semangat luar biasa. Oyo-oyoan rebutan, saudara. Itu manusia yang hadir, saudara. Giatnya karena melihat seseorang, bukan karena melihat kehadiran Tuhan Yesus. Coba kalau di sini, kalau banyak orang bisa melihat kehadiran Tuhan dan merasakan itu, tidak akan ada yang keluar, bahkan semua akan datang. Karena dipengaruhi, ya, mereka hanya mengikuti manusia-manusia yang padahal dikatakan mau mengucilkan kamu dengan tidak dengan tulus hati, hanya untuk kepentingannya mereka. Ini yang kadang-kadang terjadi, saudara. Nah, biarlah kita tidak dapat dan tidak mudah dipengaruhi, tapi kita memiliki kepekaan dan tidak menyanyiakan firman itu dalam setiap kehidupan kita. Kita dimampukan karena kita rajin dan giat datang beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua yaitu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, saya tulis di situ berarti memahami, mengerti, memahami dan melakukan. Jadi bukan merenungkan itu lalu topang dagu dan merenungkan, enggak. Tapi ada action yang dilakukan kalau dia mengerti, memahami dan dilakukan dalam kehidupannya. Jadi inilah untuk menjaga supaya kita tetap peka dan tidak menyia-nyiakan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dimanapun kita berada, saat kapanpun kita mengerjakan sesuatu. Kita tidak lupa akan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, yang terakhir, bagian yang ketiga, yaitu melakukannya untuk Tuhan. Melakukannya untuk Tuhan. Jadi seseorang bisa berkata taat kepada Tuhan, taat pimpinan Roh Kudus. Kalau dia melakukannya bukan untuk Tuhan, berarti tidak taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dia hanya ingin melakukan untuk dirinya sendiri, untuk supaya dilihat orang. Dia menjadi orang yang terkenal, menjadi public figure dan seterusnya. Tapi kalau dia kerjakan dan dia lakukan untuk Tuhan, dia taat. Walaupun tidak dilihat orang, tidak orang menilai yang begitu luar biasa, tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak mudah taat dalam pimpinan Roh Kudus. Di awal sudah kita bahas, tidak kelihatan Roh Kudus. Tapi bagaimana kita bisa mengerjakan dan melakukannya? Kalau kita lakukan itu untuk Tuhan, Tuhan akan terus menolong dalam hidup kita. Kita dimampukan, kita diberi kekuatan. Maka kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tuhan akan pasti membimbing kehidupan kita. Ada banyak hal di depan kita, tantangan, mungkin halangan. Tapi kalau kita meyakini bahwa itu yang kita kerjakan seturut dengan firman Tuhan,
pasti Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian. Tuhan turut campur tangan. Tuhan menolong dalam setiap kehidupan kita. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita mengerjakan apapun, kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin tidak mudah sekali lagi, tapi yakin dan percaya Tuhan punya cara yang kadang tidak kita bisa mengerti, memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya awal mula merintis di daerah Siwalan Kerto, ujungnya Surabaya paling selatan, hampir perbatasan dengan Sidoarjo Waru. 2 kali saya harus tutup, harus berhenti, dibawa ke kantor polisi, ke kantornya RW, dihakimi sampai hampir 1:30 malam. 2 kali. Jalan Tuhan mungkin seperti itu. Kontrak sampai sekarang masih numpang. Kontrak sudah 5 kali pindah sana, pindah sini. Tuhan rasanya wis bosen, wis enggak kuat. Wis rasanya kalau orang ngomong, kalau kamu pengen kaya tinggal naik kerjamu itu. Kerja di luar itu penghasilan banyak. Waktu kemarin sebelum jadi pengurus wilayah, saya ada teman persekutuan, sekarang dia di Gereja Mawar Saron, punya usaha. Telepon, Pak bisa bantu saya? Aduh bantu apa? Saya ada pelayanan begini dan seterusnya. Gampang Pak, atur jadwal Bapak apa saja, pekerjaan ditinggal. Saya cuma minta tolong Bapak masukin data di komputer. Data apa? Data perusahaan. Bahan ini, bahan itu masukin di komputer. Bapak bisa atur waktunya kapan saja. Kadang-kadang malu saya. Kalau ngomong penghasilan ya di atasnya UMK Surabaya. Tapi kan saya ini kadang-kadang ya wis tak bantu. Kadang berjalan sampai 3 bulan, 4 bulan gitu saudara. Malunya karena saya enggak bisa full di situ. Karena kan saya bukan, fokusnya bukan di pekerjaan itu. Tapi pelayan pekerjaan Tuhan ini yang harus berjalan terus. Nah suatu ketika ya namanya pimpinan ya panggil, Pak gimana? Wah saya enggak bisa kalau begini. Terus terang kalau ini kan saya harus terikat, harus konsentrasi, enggak mudah saya besok masuk, lusanya saya enggak masuk, kan enggak enak dengan pegawai dan karyawan yang lain juga. Saya harus ngambil keputusan. Udah Pak enggak apa-apa, jalan aja dulu, yang penting nanti enggak masuk di absen, di pinggir itu. Enggak apa-apa nanti, kan enggak enak, enggak apa-apa nanti saya yang berurusan. Sampai pada akhirnya titik poinnya saya mohon maaf. Kalau begitu Bapak harus cari pengganti, harus training seseorang untuk menggantikan posisi Bapak. Jadi itu yang terjadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Kadang-kadang berat untuk hal itu. Tapi kan kita tetap perlu itu untuk menunjang dalam setiap kegiatan yang kita kerjakan. Tapi di sisi yang lain ada pertolongan Tuhan yang tidak pernah bisa kami pikirkan dalam kehidupan kami. Saya tidak punya alat-alat, tapi ya ada seseorang yang memberitahu, Pak itu ada pengajuan dari pemerintah, Bapak bikin proposal. Loh memang harus bikin proposal? Iya kalau enggak ya enggak bisa Pak, karena nanti ada laporan pertanggungjawabannya juga gitu. Mengajukan saudara 2 kali dapat dari pemerintah, baik yang kota Surabaya maupun dari Jawa Timur. Ya puji Tuhan, jadi itu yang menunjang apa yang bisa saya kerjakan untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelayanan. Karena memang enggak punya donatur, enggak punya koneksi kepada siapapun dan saya enggak pernah kemana-mana untuk bawa ini bawa itu untuk mencari itu saudara. Jadi rasanya kalau memang ini pekerjaan Tuhan, apapun yang terjadi, seperti apapun keadaannya saya akan tetap kerjakan. Nanti Tuhan pasti akan menolong. Kalau dibandingkan dengan yang lain, pasti saya enggak bisa, ini pikiran saya. Saya ada di Kencana Sari saat ini. Di Ciwe itu ada GSJS, ada gereja baru apa itu namanya, besar saudara. Belum yang MDC, ada di situ saudara.
Belum lagi yang agak ke sana di Mayapada, ada GBI dan seterusnya. Belum yang turun lagi GBI Rehoboth, yang agak ke depan GBI Gibeon dan seterusnya. Besar saudara. Kalau orang, Pak ngapain di situ kecil? Pindah aja, itu suruh buyar, jemaat-jemaat mau kemana silakan. Kadang-kadang kan hati seorang gembala itu masa begitu ya? Ya kalau saya usaha buka warung, di sini sepi saya bisa pindah. Ini kan bukan warung. Ini melayani jiwa-jiwa yang dibawa kepada Tuhan. Harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan hati. Tidak bisa dikerjakan dengan sembarangan. Saya percaya almarhum Bapak Andreas di sini mengerjakan pasti dengan hati yang mengasihi jemaat. Jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Kalau dihitung-hitung, apa sih yang aku dapatkan dari jemaat? Mungkin akan berkata begitu secara manusia. Tapi diarahkan kepada Tuhan sebagai bos pimpinannya. Karena bukan di dunia ini akan mendapatkan upahnya. Tapi sampai nanti di kerajaan surga akan mendapatkan upah. Oleh karena itu mari saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengar, supaya kita tidak menyia-nyiakan firman Tuhan, kita peka akan firman Tuhan. Lalu apa yang kita lakukan? Giat beribadah, lalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Kalau kita ada, tentu karena pertolongan Tuhan. Saya undang untuk pemain musik bisa ke depan. Kita naikkan pujian, mataku tertuju padamu, bimbing aku masuk rencanamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu Tuhan. Banyak hal yang mungkin tidak kami pahami, tidak kami mengerti. Namun satu perkara yang kami tahu, Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau memberikan kemampuan dan kesanggupan, bahkan kekuatan Roh Kudus terus menolong dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku Tuhan, bimbing aku masuk rencanamu. Untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati-Mu. Katakan, mataku tertuju padamu Tuhan. Mataku. Inilah yang menjadi pengakuan dan pernyataan kami Tuhan. Kami merindu melihat kemuliaan-Mu Kau nyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Sebab segenap hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Bimbinglah aku Tuhan.
berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti-Mu Tuhan, mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Mau selalu menyenangkan hati. Mari setiap kita datang kepada Tuhan. Kita serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang membimbing kita. Biarlah Tuhan yang menuntun dalam setiap langkah kita. Hal apapun yang kita kerjakan, hal apapun yang kita rencanakan, kita percaya kita diberikan kemampuan untuk memperhatikan setiap apa yang kita dengar dari firman Tuhan. Situasi keadaan ini tidak mudah, tapi kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu ambil bagian dan kesempatan dan waktu untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Untuk kita lebih setia datang beribadah kepada Tuhan. Untuk kita merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sungguh luar biasa, memberikan kembali bagi kami semua jemaat tempat ini Tuhan, untuk akan dengar-dengaran akan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan hidup kami benar-benar hidup seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau rencanakan yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami dengar dengan Kau Tuhan, biarlah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya itu yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Tuhan, yang sudah membagikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biar melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami boleh diteguhkan dan dikuatkan kembali Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan acara ini selanjutnya hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Seluruh atas nama Ibu Gembala, Wakil Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Andreas Kusmiati. Beliau adalah Sekretaris Majelis Wilayah 10 Surabaya, Gresik, Madura. Jadi masuk
3 pimpinan majelis wilayah. Puji Tuhan, kita berterima kasih, juga kita mendoakan pelayanan beliau semakin dipakai untuk pemberitaan Injil, penggembalaan jemaat dalam sidangnya. Puji Tuhan, berita gereja, jadwal ibadah di tempat ini setiap hari Selasa, ibadah wanita yang dimulai jam 4 sore, kemudian hari Kamis jam 8 pagi ada ibadah doa puasa. Untuk ibadah doa puasa ini, saudara, mungkin kita tidak bisa datang di gereja sama-sama untuk berdoa. Tetapi kalau kita punya kerinduan untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, jemaat dapat ambil bagian, berinisiatif sendiri, setiap hari Kamis juga ikut dalam doa puasa. Ketika saudara beraktivitas dalam pekerjaan dan dimanapun untuk mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan setiap hari Jumat ada ibadah doa malam secara online melalui Zoom yang dimulai jam 7 malam. Saya juga mengundang jemaat-jemaat semua bisa gabung dalam ibadah online ini. Karena sampai saat ini saya melihat hanya beberapa yang ada di dalam ibadah online. Dan setiap hari Sabtu jam 7 malam ibadah kaum muda. Dan hari Minggu kembali seperti pagi hari ini, ibadah raya yang dimulai 7:30 pagi sampai jam 9 pagi. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada WL, kita masuk dalam persembahan kedua. Kita persiapkan persembahan yang kedua. Kita angkat satu pujian. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami, betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu, perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Tunaikan syukur, saya ingin jemaat sekalian baik berdiri, untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku, Syukur, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami ada kesempatan lagi untuk berkumpul, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, beribadah Tuhan di dalam bait-Mu yang kudus. Mendengarkan lagi nasihat-nasihat firman-Mu bagi kami ya Bapa. Tuhan, biarlah Tuhan firman sudah ditaburkan, itu sungguh-sungguh ada di dalam hati kami dan untuk kami melakukannya. Terima kasih ya Bapak, Engkau berkati Tuhan
hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas ya Tuhan. Engkau pakai beliau makin hari makin berkenan. Beri lagi pembukaan firman-Mu dengan limpahnya Tuhan. Dimanapun beliau ini melayani, selalu menjadi berkat. Berkati keluarganya Tuhan. Istri anak-anaknya Engkau lindungi. Berkati yang pimpin pujian, berkati yang memainkan musik. Seluruh Tuhan staf gembala Engkau berkati, jemaat Engkau berkati. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidupmu, maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu dan diberkati engkau pada waktu masuk rumah Tuhan, diberkatilah engkau pada waktu keluar rumah Tuhan. Diberkatilah keluargamu, berkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih pemeliharaan Tuhan Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus ada menyertai kita semuanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.